على سيدنا محمد عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والصلاة والسلام على نبينا محمد العربي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala segala rahmat yang Allah berikan kepada kita sehingga pada kesempatan yang kedua di malam hari ini kita bisa memberikan kemuliaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam amal ibadah kita dan Allah sunnah kita sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berdoa salat selalu berdoa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semoga kita termasuk Rasulullah yang selalu istiqamah menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah seperti biasa sebelum kita mulai ta'lim mereka mendengar suatu Al-Fatihah terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah senantiasa selalu kita bertahan dalam kehidupan kita dan bertahan dalam umur kita dan bertahan dalam rezeki kita dan bertahan kita yang saleh dan salihah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah berikan yang bermanfaat untuk kita semuanya lain untuk berdoa kepada kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita sering berdoa kepada Allah kita dalam kita yang belum mendapatkan hidayah dari Allah kiranya Allah berikan hidayah kepada mereka semuanya dan hidayah ala kulli salihah wa amal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya na'budu wa nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wa la farasihi sadaqatan wa Bukhari wa lil muslimin laisa fil 'abdi sadaqatan illa sadaqatun fitr. Mengulas sedikit kembali pertemuan yang lalu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa 'alal muslimi tidaklah bagi orang Islam artinya adalah sedekah zakat. Sedekah di sini artinya zakat. Inna as-sadaqatu lil fuqara. Maksudnya kalimatnya bukan inna zakat tetapi inna as-sadaqat. Nah, kenapa kalimat as-sadaqat bukan az-zakat? Sedekah itu maknanya meluas. Makanya kalau misalkan kita boleh masukkan sedekah bisa hal yang lain selain zakat, namun diproyeksikan kepada zakat. Wala farasi. Jadi makna di sini adalah tidak ada yang namanya zakat. Zakat tidak diwajibkan bagi orang Islam. Ya. Farasi ketika dia ini punya kendaraan. Jadi kemarin jelas kendaraannya mahal, mobilnya harganya sekarang 3 miliar misalkan, maka mobil tersebut tidak dizakatkan wala farasi. Tapi ingat, mobilnya adalah mobil yang dipakai seperti halnya emas. Kan ada orang mereka mobil di atas ini berbeda kita begitu bukan bayar mobilnya banyak banget kita satu aja nggak punya kan gitu satu dua anak gagal dulu pas dilihat garasi ya Allah kita nggak pernah ada mobil gitu. Nah mobil yang begitu disakati perkara itu orang tahu nggak itu mobil harus disakati. Makanya dengan izin Allah ternyata dia acak-acak rumahnya itu bayar zakat itu. Jadi ketahuilah bahwa harta zakat yang tidak dikeluarkan jangan sampai Allah yang langsung mengeluarkan dengan perantara yang lain. Bisa kebakaran, hancur,
bias menolak barat karena hal tersebut kalau dipilih bisa terjadi barat. Ya. Yang paling aman adalah orang yang hartanya biasa-biasa aja, sholatnya enak, makannya enak, itu paling enak gitu. Iya kan? Iya, makan sendiri 12.000 selesai. Ya, hidupnya enak, nggak ada utang, mati nggak ada utang. Ini yang jadi. Nah, dia abdi juga pula. Wal muslimin laisa fil aqd sadaqatan illa sadaqatul fitri. Gak ada zakat kecuali zakat fitrah, zakatul fitri. Jadi kalimat itu bukan zakat fitrah tapi zakatul fitri. Ya, cuma penamaan saja, tetapi memang karena di Indonesia ya lazimnya kalimatnya zakat fitrah. Padahal Rasulullah bukan zakatul fitratan tetapi zakatul fitri. Nah, seorang hamba laisa fil aqdi shadaqatan, enggak ada yang namanya zakatnya kecuali sedekah atau zakat fitrah. Makanya kemarin di akhir sesi kita lihat bahwa bagaimana dengan orang yang miskin, dia enggak punya duit buat beli beras untuk zakat. Gimana? Ya kalau memang enggak punya duit buat beli beras buat zakat, maka enggak usah dia bayar. Gimana kalau saat ini saya dapat beras zakat bantuan dari orang, saya zakatin lagi, itu pakai aja deh. Ya, pakai aja. Kenapa? Karena itu lebih berguna. Kecuali ya kalau di Jakarta ini kan bohong kalau orang nggak punya duit sama sekali, bohong. Ya, apalagi lansia ada ini kan, ada bantuan di lansia ya, setiap bulan. Oh, kalau nggak ada ya. Nah, mungkin nggak ada. Beras berapa duit sih? Paling misalkan beras 15.000 dikali 3,5 liter sekitar 52.500 atau 55.000. Jadi mengenai zakat bagi kendaraan dan gaji hamba sahaya atau orang-orang miskin misalnya. An Bahz bin Hakim an Abi al-Jaddi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli sa'imati fi arba'ina bin kulabonin la tufarriqu ibnun an hasanha man a'taha muta'ajjiran biha falahu ajraha wa man mana'aha fa inaha afidu wa syaqqa mali azmatan min azamati rabbuna la yahilla la bi ali muhammadin minha syai'un rawa'ah. Nah, ini mengenai onta yang diibaratkan, namanya sa'imati ibil, onta yang digembalakan. Ada onta yang diternak, didiemin aja ke onta di kandang, dikasih makan terus. Ada yang digembalakan, artinya dikeluarin makannya dibungkus, kalau ada luput ya makan itu ya taruh di kandang saja, bukan namanya yang digembalakan. Fi arba'ina min kulabon. Fi arba'ina setiap 40 bin kulabon itu bin kulabon. Kemarin dijelasin. La tufarriqu bil hasanah. Nah, di sini kita lihat la yahilla li ali Muhammadin minha syai'un. La yahilla ya, tidak halal bagi keluarganya Nabi Muhammad hal-hal yang berbau zakat, artinya adalah memberikan zakat kepada keluarganya Nabi Muhammad. Kalau kita membahas fikih, itu kalimatnya Bani Hashim wa Bani Muthalib, Bani Hashim dan Bani Muthalib, Bani Hashim dan Bani Muthalib. Nah, kalau kita taruh di sini ada Habib dia. Bani Hashim Bani Muthalib itu nggak boleh dikasih harta zakat. Dia kan orang miskin. Misalkan, mohon maaf, ada yang miskin di kalangan habaib misalkan, ada nggak mungkin? Ada ya? Bayar zakat ke beliau misalkan. Nggak diperkenankan. Ketika memang asal jelas itu adalah Bani Hashim dari Muthalib. Kalau
nasabnya memang diragukan bukan Bani Hashim, Bani Muthalib misalkan, karena memancung-mancungnya manggilnya Habib, padahal dikoreksi kalau bapak lagi dia bukan termasuk habaib, dia orang miskin kasih gitu ya, kasih. Karena kadang-kadang mohon maaf kalau dicek di Rabiul Alamin ternyata kagak mau, itu berarti ya ada kemungkinan sanad dari nasab itu ada yang terus. Makanya kemarin ketika Gus Iman itu ngecek masalah Halloween, ya bukan berarti pro dan kontra, tidak, artinya adalah sebegitunya yang namanya nasab. Apalagi kita lihat hadis Nabi Muhammad juga senantiasa dikoreksi pada zaman ya tabi'in sampai ulama akhir. Jadi kembali kepada Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad ini tidak mendapat yang namanya zakat, artinya tidak zakat. Terus gimana cara membantunya? Berarti bukan dari zakat. Kita mau ngasih apa ya terserah, hadiah terserah, ya jangan dari zakat. An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kanat laka mi'ata dirhamin wa hala 'alaiha al-hawl fa fiha khamsata darahim wa laysa 'alaika syai'un hatta yakuna laka 20 dinaran wa hala 'alaiha al-hawl fa fiha nisfu dinarin fama zada fa bihisabi dhalik وليس في مالي زكاة حتى يقول عليه الحول رواه أبو داود وهو حسن وقد اختلف فيه رفعه. Dari Ali radhiyallahu anhu berkata Ali, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kanat laka mi'ata dirhamin," apabila ya engkau mempunyai 200 dirham, mi'ah 100, mi'atani 200. Kenapa nun itu enggak dibaca? Karena dia dimudhofkan dengan dirham. Ini kalau kita belajar ilmu nahwu ya. Kenapa mi'ata dirhamin bukan mi'atani dirhamin? Karena dia mudhofkan mudhofilah, berarti istilahnya harfun nun kalau kita lihat ilmu nahwunya. Nah, 200 dirham hala alaiha al-haul, udah ada haul misalkan, fa fiha khamsata darahim, maka di situ zakatnya khamsata darahim 5 dirham. 205 dirham berarti 2,5%. Walaysa 'alaika syai'un hatta yakuna laka 20 dinaran. Kalau dinar bagaimana? Maka kalau dinar itu punya 10 dinar. Hala 'alaiha al-haul, haul juga, fafiha nisfu dinarik, maka dari 20 dinar itu zakatnya adalah setengah dinar. 20 berarti setengah dinar. Ya, ini besar-besar ya. Famazada fabihisabidan walaysa fi mali zakatun hatta yaqula alaihi al-haul. Nabi tegaskan bahwa tidak ada zakat bagi harta yang belum haul, ya belum haul. Walitirmidzi an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, man istafada malan fala zakata alaihi hatta yahula alaihi al-haul. Barang siapa yang memperoleh harta tidak ada zakatnya sampai dia haul. Lagi-lagi itu tentang haul, ya tentang haul. Nah, haulnya itu sebenarnya bukan haul kalender ya Masehi, bukan. Haul itu kalendernya adalah kalender Hijriah. Makanya terkadang ada ulama yang sudah meninggal dunia ikutan haul itu pakainya adalah
tahun Hijriyah. Ya kan kita lihat ya, kalau haul mana biasanya pakai kalender Hijriyah biasanya. Ya. Kalau kita pakai Masehi terserah aja, yang penting itu substansinya bukan zakat. Kalau zakat kalendernya Hijriyah. Bedanya apa? Bedanya kalender Hijriyah lebih cepat daripada kalender Masehi, beda. Ya, hitungannya Hijriyah. Nah, 1 tahun. Oleh karenanya, kalau misalkan kita punya uang, ya lagi-lagi kita aplikasi, misalkan kita pakai aplikasi, kita punya uang sebesar 200 juta misalkan. Kalau emas harganya 2 juta, masuknya ya 200 juta. Maka kita lihat uangnya tersebut, ya jangan sampai uang tersebut sudah mau ternyata nggak dikeluarin. Makanya kalau misalkan kita punya uang, kalau bisa jangan didepositoin. Kalau memang mau dijadikan yang namanya dia bergerak, silakan buat usaha. Ya, karena kalau misalkan didepositoin, ya ikhtilafnya itu kuat sekali. Ya. Jadi buat usaha. Kalau misalkan saya depositoin, ya udah 200 juta itu setiap tahun harus dizakatkan. Apalagi itu duit mati bahasanya, duitnya nggak dipakai-pakai setahun. Ya. Itu kalau misalkan sudah haul, jangan lupa. Lain hal kalau misalkan sebelum haul itu harta menyusut tidak nisab, maka dia hitungannya adalah bukan haul lagi. Dan bukan disolat, ya bisa dikeluarkan. An Amr bin Shu'aib an Nabi an Jadihi an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man waliya yatima lahu mal falyantajil lahu wa la yatruk hatta ta'kuluhu as-sadaqah. Rawahu Tirmidzi wa Darimi. Isnadun dhaifun. Nah, ini ada sanadnya yang mengatakan dhaif. Kenapa dhaif? Dijelaskannya di sanadi riwayat Tirmidzi al-Mutanna bis-sabab fi sanadi riwayat Darimi an Abi Umar al-Bukhari. Ia mengatakan bahwa kita lihat makna dari sini. Ya. Kalau kita lihat dalam kitab Ibanatul Ahkam karangan Said Alwi Al-Maliki, ya jelasnya mengenai hak anak yatim. Barang siapa yang menjadi wali anak yatim yang mana itu anak yatim banyak duitnya. Ya, kan ada yang anak yatim itu dia dapat santunan dulu. Nah, ada orang masuk anak yatim. Dan misalkan nih anak yatim tidak bisa diikuti, yatim itu nggak punya bapak, nggak punya ibu, dapat santunan ditanggungi. Gimana kita jadi wali? Apakah kita boleh menggunakan harta anak yatim? Tentunya nggak boleh. Ya, nggak boleh. Tapi jumhur ulama ketika harta anak yatim itu menumpuk akhirnya menjadi banyak sampai dia nisab nih harta anak yatim, maka sioknya kita yang menjadi wali anak yatim itu mengembangkan daripada harta anak yatim tersebut. Itu boleh. Misalkan tuh anak yatim tiba-tiba lebih banyak setara emas misalkan, ya, kita 180 juta misalnya, itu banyak. Entah dari mana dulu. Nah, kita lihat sudah besok sudah 1 tahun. Berarti kalau misalkan dia hartanya segitu aja dari apa-apa itu kena zakat, kita berkurang kasihan kan. Nah, makanya inisiasinya adalah kita putar itu harta anak yatim, kemudian dengan izin itu anak yatim, tapi ingat jangan sampai mengambil harta anak yatim tanpa izin. Boleh nggak izin? Silakan. Kalau misalkan izin artinya gitu.
Kalau itu harta kita jadikan buat komoditi dagang misalnya, maka harus dijelaskan ini untuknya sekian. Ya. Kemudian profesionalismenya adalah ketika memang ini berdayakan itu harta, berarti yang memberdayakan kan ada yang berjatah upah bahasa dalam dagang itu, maka diperbolehkan dengan upah yang memang semestinya boleh. Yang nggak boleh adalah mengambil harta anak yatim zalim, itu nggak boleh. Ya. Jadi kadang-kadang salah kaprah, ya. Salah kaprah itu adalah nggak boleh pakai nih. Sedangkan kita perlu buat keperluannya, ya kan? Duit kita kagak ada, ibu itu gitu, jangan takut. Ya, itu diperbolehkan seperti itu asalkan itu. Ya. Kemudian wa an Abdullah bin Abi Aufa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atahu qaumun bi sadaqatihim Allahumma shalli alaihim muttafaqun alaih, sahih Bukhari Muslim. Dari Abdullah bin Abi Aufa berkata Abdullah, ya, karena Rasulullah adalah Rasulullah apabila ya satu kaum mendatangi beliau membawa zakat-zakatnya, qala Allahumma shalli alaihi, ya Allah rahmatilah mereka. Nah, kita lihat, jadi Rasulullah kok menerima zakat? Atahu qawmun bisadaqatihim, Rasul kok menerima zakat? Ya, datang kemudian menerima zakat. Maknanya adalah Rasul menerima itu sebagai barang. Makanya ada kan di antara ustaz, para kiai yang dekat sama orang-orang kaya, biasanya ustaz, kiai kalau ini duit zakat saya diterima, gitu ya, tolong dianggurkan kepada yang berhak. Ya kan? Ya udah terima, apa? Terima. Gimana kalau kiai tidak bertindak? Maksudnya bisa bilang, ini memang kan kategori tidak semua, ya harus dibagi-bagi lagi. Yakin bahwa mereka mengerti tentang pembagian. Jadi Nabi dikasih zakat, tidak menolak, ya karena Nabi membagikan. Kemudian Nabi berkata, berdoa, Allahumma shalli alaihi. Shalli, kita melihat lafaz shalli. Shalli kan biasanya untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad, ya ala sayyidina Muhammad. Shalli. Makna sholli di sini asal katanya adalah ad-doa, ya, ad-doa, mendoakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada maknanya adalah rahmat. Nah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya sholli, kalau maknanya adalah mendoakan. Kalau mendoakan kan ada objek kepada siapa berdoa, berarti di atasnya Allah ada, ya kan? Maka konteks sholli di situ rahmat. Allah dan para malaikatnya merahmati Nabi. Nah, kemudian ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Maka konteksnya adalah rahmat. Rahmat itu kasih sayang. Kasih sayanglah kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita akan diberikan keselamatan. Jadi itu konteksnya, bukan berarti kita doain. Ya, itulah bahasa Arab.
maknanya melihat objek. Contoh lagi misalkan ada kisah dari Bani Salamah ketika Bani Salamah itu berkata kepada Nabi, bagaimana cara saya berbakti kepada kedua orang tua saya yang meninggal dunia. Bani Salamah datang kepada ya, kalau kita kan kadang-kadang anak kita punya orang tua yang meninggal di rumah ini. Nabi ngasih resep, sholli alaihi. Sholli makna di sini artinya baru doa. Sholli alaihi atau sholli alaihi, kemudian wal istighfar lahu atau wal istighfar lahu, mendoakan serta membacakan istighfar. Ya, maka dzurriyyah itu adalah dzurriyyah yang senantiasa membaca doa dan istighfar. Makanya kalau misalkan kita punya dzurriyyah keturunan, ajarkan mereka doanya untuk dzurriyyah semua. Kemudian istighfar, infar ahlihi min ba'dihima. Apalagi tunaikan janjinya setelah kematiannya. Ini misalkan ada orang pernah janji sama orang lain yang sering kena PHP, biasanya Ustaz sering kena PHP. Ya, ada orang jual rumah, Ustaz doain nanti kalau rumah ini laku, insya Allah Ustaz berdoa 1.000. Ya, 1 rumah insya Allah berdoa. Gak tahu rumah laku, hubungin aja kagak. Banyak ada begitu ya. Dia lupa. Nah, kalau model itu gini, kemudian dia meninggal. Ini Ustaz setidaknya harus ngomong, walaupun memang realisasinya enggak. Ya, kadang kan ada anak lagi meninggal juga masih diminta gitu. Caranya gimana? Nanti ketika udah lama, 4 hari lewat, kemudian mohon maaf, dulu orang tua pada janji, ya, jadi kepada saya rumahnya anakku, rumah berlaku dulu. Mau mobil, lama banget, kata orang gitu bilangin, janjinya begitu. Saya cuma menyampaikan saja. Maka seorang anak kalau misalkan dia ada, akan ya dia mengikuti janji orang tua yang tidak bersalah. Gimana kalau anak itu nggak mampu, orang tua ini jual juga, itu udah habis. Minta ikhlasnya. Ini yang penting. Ya, jangan berarti itu Ustaz ikhlasin aja kenapa? Enggak. Ya diomongin dulu. Diomongin. Kalau ini yang kita ikhlas dulu. Barangkali anak mau berbakti orang tuanya, ya, barangkali. Kemudian apalagi ikrami sadiqihima, muliakan ikrami sadiqihima, ya, kawan-kawan mereka dimuliakan. Makanya disunahkan kalau kita Idul Fitri itu kenapa bawa keluarga, bawa anak istri pergi kemana-kemana, sunahkannya kenapa? Karena biar tahu, oh ini anak saya, ini istri saya. Yang masalah adalah kalau istrinya ada banyak bingung. Ya kan? Di istri saya pertama, kedua, ketiga, ya Allah. Tapi kalau memang bisa silakan aja. Ya, kan lazimnya kan satu ya. Ini anak saya. Nanti ketika kita meninggal dunia, tentunya anaknya nanti yang menyambung silaturahmi. Itu fungsi silaturahmi ketika Idul Fitri. Jangan sampai ada anak malu keluar kemana-mana. Kemudian yang terakhir, ya kita ngangkat kesol tadi ya. Yang terakhir adalah ya wasilaturahmi allati la tusri ila silaturahmi yang mana
nggak nyambung dengan mereka berdua. Artinya adalah orang tua kita ini nggak nyambung satu rahim. Misalkan ada keluarga kita, saudara kita yang memang dulu orang tua kita tidak pernah nyambung. Nah, cara artinya adalah nyambung silaturahim. Oleh karenanya ada istilah kan di dalam apa namanya, dalam kamus bahasa Arab itu ya ada ungkapan laisal wasil bil mukafi' walakin al wasil an tasil bil qata'. Bukanlah yang disebut dengan orang yang menyambung itu adalah sesuatu yang sudah sepupu. Sepupu itu yang boleh nyambung. Jadi kalau yang boleh nyambung itu bukannya menyambung silaturahim. Idul Fitri kita misalkan, saya mau nyambung silaturahmi. Kemarin kan ketemu, iya menyambung itu bukan menyambung namanya. Ya, jadi yang namanya menyambung itu adalah sesuatu yang kemudian terputus. Kalau itu namanya memupuk silaturahmi. Ya, nyambung itu urusannya agak susah, karena yang tadi putus kita sambung agak susah. Ya, susah, masalah namanya. Nah ini ketika kalimatnya sholli. Jadi sholli itu ada artinya rahmat, ada artinya adalah doa, tergantung daripada konteks. Nah pelajarannya buat kita, jika memang kita dapat zakat, sunnahnya adalah kita doa. Jadi kan kadang-kadang ada orang dapat zakat, makasih doa, itu bagus ya Pak. Ngambil sunnahnya, doa Allahumma sholli alaihi, atau bahasa Indonesianya ya Allah rahmatilah orang-orang yang telah berzakat. Jadi doa ini zakat tersebut menjadi berkah buat orang yang berzakat, menjadi berkah buat orang yang menerima zakat. Sudahkah kita seperti itu? Nah, kadang-kadang kita kan terima kasih. Nah, itu ya, terima kasih loh. Banyak. Terima kasih. Iya, nggak apa-apa, bagus. Tapi alangkah baiknya ikutin sunnah. Kan kita lagi belajar sunnah kan. Sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi. Udah, boleh enggak? Ya. Kemudian an Ali an Abbas, an Ali an Abbas sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'jili shadaqatihi qabla an tahilla. Farkhassa lahu fi dzalik rawi Tirmidzi wal Hakim. Dari Ali, ya, sesungguhnya Abbas itu siapa? Abbas adalah pamannya Nabi yang usianya nggak jauh sama Nabi. Ya, Abbas ini bertanya kepada Nabi tentang fi ta'jili shadaqatihi, tentang mempercepat zakatnya sebelum haul. Jadi belum haul dia mau bayar zakat. Gimana? Rafasalahu bidah. Nabi berikan rukhsah untuk hal yang tersebut. Artinya boleh. Serta kita takut ini harta ternyata kita zakat menumpang. Belum tahu, kita keluar, jumhur ulama diperbolehkan karena hal yang baik itu harus disegerakan. Namanya takjil itu jangan setengah, baru setengah bulan, setengah tahun, jangan. Ya, artinya baru ya sisa-sisa sebulan atau 2 bulan ya kita keluarin, silakan saja. Takjil itu namanya. Diperbolehkan untuk mempercepat kita bayar zakat, maknanya zakat harta di sini, zakatul mal. Wa an Jabir an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala laisa fima duna khamsi awaqin minal waraqi sadaqatu wa laysa fima duna khamsin daw di minal ibni sadaqah wa laysa fima duna khamsati awsuqin minat tamri sadaqah. Ya, rawahu Muslim, hadits riwayat Imam Muslim.
Dari Jabir an Rasulillah, dari Rasulullah SAW, hadis sahih ya. Berkata Rasulullah SAW, tidaklah perak itu dikeluarkan di bawah 5 ya awatin ya, 5 aukiyah. Aukiyah itu ukuran dari emas ya. Jadi ingat bahwa Nabi tidak menggunakan kilogram. Aukiyah ya minal warq. Nah, 1 aukiyah itu berapa gram sih? 1 aukiyah itu 40 dirham. 1 dirham itu sekitar 2,975 gram, hampir 3 gram 1 dirham. Berarti ya 1 uqiyah itu sebesar 119 gram. Khamsi awaqil berarti 5 uqiyah 119 dikali 5 ya. Kalau 120 dikali 5 aja sekitar 600, hampir 600 ya. 556 gram ya, itu untuk perak ya. Kalau misalkan punya perak 556 gram, maka setidaknya harus 576 gram. Walaysa fi ma duna khamsin, wa min al-amri walaysa fi ma duna khamsin ya. Gimana dengan tamrin? Tamrin itu korma. Korma itu ternyata harus dizakat. Tamrin. Nah, kalimat tamrin ini mengacu kepada bahan makanan pokok. Nanti ada penjelasannya lagi. Ya, khamsati awsukin. Nah, kalau korma itu 5 wasak. Kalau perak tadi pakainya aukiyah. Perak pakai satuannya aukiyah. Kalau ya korma itu wasak. 1 wasak itu adalah 60 sok. So'an itu pakai, so'an mudah dipakai ya. So'an 1 sok itu 2,176 kilogram. So'an 1 sok berarti 5 wasak itu sekitar 653 kilogram. Kalau misalkan itu zakat daripada at-tamr. At itu at-tamr yaitu korma, bahan makanan pokok. Nah, terus bahan makanan pokok yang lain bagaimana zakatnya? Insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.